Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lusita Indriaswati sebagai coach dengan rekan saya Ibu Rina Rusmawati sebagai coach. Ingin mempraktekkan coaching dengan alur Tirta. Selengkapnya dapat dilihat pada video berikut ini. Selamat pagi Bu Rina. Maaf, apakah ada waktu longgar hari ini? Apakah Bu Rina setelah istirahat pertama nanti tidak mengajar? Iya, selamat pagi Bu Lusita. Hai Bu, apa kabar ya? Kok tumben pagi-pagi sudah mencari saya? Dan menurut saya Bu Lusita kelihatan sedih. Biasanya ceria dan semangat. Mohon maaf Bu Rina kalau mengganggu aktivitas Bu Rina. Oh, tidak apa-apa Bu. Setelah istirahat pertama, saya ada waktu longgar. Kebetulan hari ini jam mengajar saya sudah selesai karena kelas 9 baru melaksanakan ujian praktik. Bagaimana Bu Lusita? Iya Bu, begini Bu Rina, saya mau cerita. Sebenarnya saya menginginkan seseorang yang mau mendengarkan keluh kesah saya. Saya ingin mengobrol dan bercerita. Apakah Bu Rina mau mendengarkan dan membantu menyelesaikan masalah saya? Oh, begitu Bu Lusita. Ada yang bisa saya bantu dan kira-kira Bu Lusita mau bicara tentang apa ya? Sebenarnya begini Bu, kondisi ini kan sudah lama saya jumpai di kelas. Tapi lama-kelamaan kalau saya pendam membuat saya kepikiran terus Bu. Kalau boleh saya tahu, masalah apa yang Bu Lusita mungkin saya bisa membantunya? Begini Bu Rina, kemarin saat jam terakhir saya mengajar kelas 9F. Beberapa murid mengalami kesulitan, yaitu untuk berkonsentrasi dalam memahami materi transformasi. Di sini saya mengajar matematika, Bu. Nah, beberapa dari mereka itu terlihat lelah, mengantuk, dan tidak bersemangat saat pelajaran, Bu. Begitu ya Bu. Tetapi sepertinya itu sesuatu yang cukup mendesak ya Bu? Iya, Bu, karena ini kan juga tantangan yang memang ekstra untuk mengajar di saat jam terakhir, Bu Rina. Menurut saya ini merupakan masalah yang berulang. Nah, setiap kali saya mengajar itu di setiap jam terakhir, Bu Rina, di kelas itu. Nah, kebetulan juga itu saya itu juga pas wali kelas di kelas tersebut, Bu. Oh iya, coba saya ingin menggali lebih lanjut, apakah yang menjadi tujuan Bu Lusita mengenai masalah ini? Begini, Bu, tujuan saya itu tentang bagaimana cara meningkatkan konsentrasi dan semangat belajar matematika agar mereka dapat belajar dengan efisien, Bu Rina. Oh iya, baik Bu Lusita. Tujuan yang akan dicapai sudah jelas, yaitu meningkatkan konsentrasi dan semangat belajar matematika agar mereka dapat lebih produktif. Nah, sekarang saya ingin mendengarkan dari Bu Lusita, apa yang Bu Lusita dapat jelaskan terkait dengan masalah ini. Seperti biasa, Bu Rina, saya kan masuk kelas di jam terakhir. Nah, saya tahu, Bu, mereka itu sudah mulai lelah. Terkadang mereka bilang begini, jam kos, jam kos. Nah, kan anak-anak itu kan seharusnya kan belajar, Bu Rina. Nah, bilangnya malah jam kos begitu. Nah, padahal kalau jam kos itu, Bu, mereka itu kan tidak mendapatkan ilmu. Jadi kalau ke sekolah itu ibaratnya sia-sia begitu. Nah, di samping itu dia yang mengganggu Bu, itu kan mengganggu kelas yang lain, membuat ramai, gaduh. Nah, saya biasanya sebelum memulai pembelajaran untuk meningkatkan fokus, sebelumnya saya memberikan instruksi. Nah, instruksinya itu padahal Bu sudah jelas dan runtut tentang apa yang dikerjakan oleh mereka. Nah, saya bercerita keadaan atau kejadian tentang hari ini mungkin yang menarik. Nah, agar mereka itu lebih fokus, semangat, dan tidak mengantuk kembali.
Nah, di sini Bu, anak-anak itu tidak, termotivasi dengan cerita, padahal saya itu belum masuk pembelajaran itu, Bu. Nah, kadang saya itu kan juga menggunakan metode diskusi, Bu. Diskusi satu kelompok itu terdiri dari 4 murid. Nah, malah mereka itu malah cerita sendiri, gojekan begitu, Bu. Nah, saya bingung, Bu. Ternyata dengan cara saya yang demikian itu juga belum dapat membuat pembelajaran saya menjadi lebih efisien, Bu. Begitu ya, Bu. Saya paham, Bu Lusito, tantangan di mengajar di jam terakhir, ditunjang dengan fisik anak yang mulai lelah, kemudian konsentrasi yang sudah mulai turun, mungkin murid-murid tersebut memiliki kebiasaan main game sampai larut malam, sehingga saat di sekolah mereka malas dan mengantuk. Tapi sekarang mari kita refleksi apa yang terjadi dari murid, apa yang sudah dilakukan mereka, apa yang mereka sudah apakah mereka sudah melakukan respon yang positif untuk mengembalikan konsentrasi mereka, Bu? Iya, Bu Rina. Nah, pertama-tama saat diberikan instruksi yang pertama itu, mereka itu fokus, Bu. Tapi ya namanya anak, Bu. Mereka kan hanya sekedar membaca. Tetapi kalau ditanya apa yang mereka baca, mereka menjawab begini, tidak paham Bu instruksinya. Nah, saat diskusi kelompok, sebagian dari mereka itu ada yang serius, tetapi beberapa dari mereka itu juga yang mungkin malah gojekan itu tadi. Jadi membahas tentang yang lain. Jadi misalnya membahas tentang games. Begitu, Bu. Ya, iya, Bu. Saya kira itu mungkin usaha yang sudah dilakukan Bu Lusita. Sekarang coba kita lihat tindakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Bagaimana masalah ini segera diatasi? Menurut Bu Lusita, kira-kira tindakan yang harus dilakukan apa ya? Oh iya, Bu Rina. Mungkin saya akan mencoba dengan pembelajaran yang lebih menantang agar mereka lebih aktif, yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi. Saya akan mencoba melihat murid berdasarkan kebutuhan belajar murid, yaitu kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar. Dalam membagi kelompok, saya akan berdasarkan kebutuhan belajar murid, yaitu dengan diferensiasi konten, proses, maupun produk. Di samping itu, saat jam terakhir murid sudah mulai bosan, saya menggunakan ice breaking, Bu, agar mereka lebih bersemangat. Nah, murid itu lebih fokus dan memusatkan perhatian. Saya menggunakan teknik mindfulness, Bu, dengan teknik stop gitu ya, Oh agar iya. mereka dapat sadar dari hati dan mengembalikan fokus mereka. Saya dapat memaksimalkan ICT dengan menggunakan Android, yaitu misal dengan menggunakan Kahoot atau Quizzes, agar mereka lebih tertantang, yaitu dalam pembelajaran tersebut. Saya juga berusaha berkomunikasi dengan orang tua murid. Nah, tersebut agar apa, Bu? Ada komunikasi dua arah begitu, Bu. Jadi kebetulan saya di situ sebagai wali kelasnya. Gitu, Oh, Bu. oh iya, sangat bagus rencana dari Bu Lusita dengan pembelajaran berdiferensiasi, dengan memperhatikan kebutuhan murid, kemudian menggunakan mindfulness dengan teknik stop, ice breaking, menggunakan ICT, agar pembelajaran lebih menarik. Sudah komplit ya seperti itu. Terus bagaimanapun kita sebagai guru harus bersinergi dengan orang tua. Pasti di balik semua dari anak tersebut memiliki latar belakang yang berbeda-beda juga. Nah, kira-kira mari kita lihat hasil dari rencana tindakan Bu Lusita, bagaimana Bu Lusita melakukan evaluasi keberhasilan teknik-teknik yang akan dilakukan. Iya, Bu. Saya akan melakukan pemantauan, Bu Rina, terhadap teknik yang akan saya lakukan. Mungkin dalam 1 sampai 2 minggu ke depan. Yaitu dengan mencatat perkembangannya. Nah, di situ di samping itu saya juga akan berkolaborasi, Bu Rina, dengan rekan sejawat yang mengajar murid-murid tersebut. Yaitu dengan apa? Memantau perkembangan belajar mereka.
Hal ini saya lakukan karena ini adalah menjadi bagian dari fokus saya untuk mengembalikan agar mereka termotivasi untuk belajar kembali. Oh ya, bagus sekali Bu. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian masalah yang akan diterapkan nanti? Gini Bu, tentunya saya akan melakukannya secara kontinu, terus-menerus, dan konsisten, sampai Hmm. terlihat perubahan yang terjadi dalam diri murid tersebut Bu. Oh iya, baik, bagus sekali. Menurut Bu Sita, membutuhkan dukungan apa untuk melakukan komitmen tersebut? Tentu saja bimbingan dan arahan dari semua Bu, baik itu dari Bapak Kepala Sekolah, rekan sejawat, maupun orang tua, agar kita selalu saling memantau perkembangan murid-murid tersebut Bu. Oh iya, saling berkolaborasi untuk hasil yang lebih baik ya Bu ya. Oke Bu, bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan ke depannya? Oh iya Bu, gini Bu, saya akan memperbaiki pembelajaran di kelas agar murid tercipta pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan dengan menggunakan teknik-teknik di atas Bu. Di samping itu, saya juga akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua serta menjaga komitmen agar kita dapat berkolaborasi bersama-sama memberikan bimbingan kepada murid-murid yang membutuhkan dan perhatian yang khusus tersebut, Bu. Oh, bagus sekali rencana Bu Lusita. Saya kira Bu Lusita terdengar sangat baik. Menurut Bu Lusita, apakah sekarang merasa lebih siap menghadapi masalah tersebut? Iya, Bu Rina, setelah saya mengobrol ini, alhamdulillah, Bu, saya mendapat pencerahan tentang teknik-teknik agar anak itu lebih fokus dan lebih berkonsentrasi saat jam terakhir. Dan Halo Bu saya Lusita. merasa, enje, Bu, suara saya bisa terdengar, Bu. Suara saya bisa terdengar, Bu. Bu Rina, suara saya bisa terdengar, Bu. Ngepris ya, Bu. Ngepris ya, Bu. Suara saya Iya, bisa terdengar? sekarang sudah terdengar. Oh, nggih. Lanjut ya, Bu, ya. Lanjut ya, mhm. Iya, iya Bu Rina. Setelah saya mengobrol ini, alhamdulillah saya mendapat pencerahan Bu tentang teknik-teknik agar anak fokus dan lebih berkonsentrasi. Nah, saat jam terakhir dan saya merasa lebih lega Bu, dapat menyampaikan masalah yang saya hadapi dan menemukan solusinya Bu. Oh iya Bu Lusita, saya merasa senang Bu Lusita dapat membantu, eee, permasalahan yang Bu Lusita hadapi. Semoga rencana yang dibuat dapat diterapkan dan mendapat hasil yang memuaskan. Insya Allah, saya siap menjadi teman ngobrol demi perbaikan, pembelajaran kita. Semangat terus ya Bu. Iya Bu Rina, insya Allah saya akan semangat membimbing murid-murid saya Ibu. Iya Bu, amin. Baik Bu Lusita, kira-kira ada hal lain yang ingin dibicarakan? Saya rasa sudah cukup Bu untuk masalah saya. Dan terima kasih banyak Bu Rina waktu yang sudah diberikan. Bu Rina sudah memberikan motivasi kepada saya dan mendengarkan keluh kesah yang saya hadapi hari ini Bu. Oh ya, sama-sama Bu Lusita. Baik Bu Lusita, kalau begitu saya mohon undur diri dulu. Sampai jumpa lain waktu dan kesempatan. Baik Bu Rina, terima kasih banyak.